Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bihil khair, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Imam Syakik Al-Balkhi ada menceritakan bahwasanya di kota Basrah ada seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham. Satu hari penduduk Basrah mengadukan keluh kesahnya kepada Ibrahim bin Adham tentang perkara doa yang mereka selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam waktu yang cukup lama ternyata doa-doa itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengadukan kepada Ibrahim bin Adham, menanti janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dalam Al-Qur'an disebutkan ud'uni astajib lakum. Firman Allah, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Lalu itu ditagih oleh penduduk Basrah dengan bertanya kepada Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim bin Adham, kenapa kok doa-doa kami tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini? Lalu Ibrahim bin Adham berkata kepada penduduk Basrah, ya ahlal Basrah, matat qulubukum fi asyrati asya'a, fa kaifa yustajabu du'aukum. Kata Ibrahim bin Adham, wahai penduduk Basrah, hati kalian itu telah mati oleh 10 hal. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin doa-doa kalian itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Ibrahim bin Adham melanjutkan bahwasanya karena matinya hati para penduduk Basrah yang menyebabkan doa-doa mereka tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada 10 hal. Yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Penyebab daripada matinya hati yang pertama adalah ketika mereka mengaku bahwasanya mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah bagi kita adalah disembah dengan sebenar-benarnya. Jadi ada kelakuan manusia yang mengaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka, akan tetapi mereka masih banyak menyekutukan Allah dengan tidak menunaikan haknya dengan menyembah kepada Allah dengan semurni-murninya. Lalu yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, yang menyebabkan matinya hati adalah qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bih. Kata Ibrahim bin Adham, kalian banyak membaca Al-Qur'an akan tetapi tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi bacaan Qur'an mereka hanya sampai kepada lisannya saja, akan tetapi tidak ada dalam Al-Quran yang mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lalu yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, berkenaan dengan yang mematikan hati adalah idda'aitum hubba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Mereka mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi meninggalkan sunnah-sunnahnya. Mengaku cinta akan tetapi tidak mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kata Ibrahim bin Adham, yang mematikan hati sehingga doa itu tidak diijabah adalah
idda'aitum adawata syaitan wa ata'tumuhu wa wafaqtumuh. Mereka mengaku bahwasanya adalah musuh setan, akan tetapi mereka justru mengikuti langkah-langkah setan dan menyetujui apa yang dilakukan oleh setan. Yang kelima, idda'aitum dukhulal jannati wa lam ta'malu laha. Mereka mengaku masuk ke dalam surga, akan masuk ke dalam surga, akan tetapi mereka tidak pernah beramal amalan-amalan yang memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keenam, idda'aitumun najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Mereka menyatakan dirinya selamat daripada api neraka, tetapi tidak mereka sadari bahwasanya dengan sendirinya mereka melontarkan dirinya ke dalam api neraka. Artinya mereka mengaku selamat daripada api neraka, akan tetapi amalan yang mereka lakukan justru adalah amalan-amalan yang senantiasa membawa mereka ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu yang ketujuh, kata Ibrahim bin Adham, "Qultum innal mauta haqqun walam tasta'iddu lahu." Mereka banyak mengatakan bahwasanya sesungguhnya kematian itu adalah sebuah kepastian. Akan tetapi mereka tidak pernah mempersiapkan amal perbuatan dalam rangka menghadapi kematian itu sendiri. Jadi pengakuan mereka akan haknya kematian tidak dibarengi dengan memperbanyak amal ibadah dalam rangka mempersiapkan diri untuk kematian. Lalu yang kedelapan, kata Ibrahim bin Adham, yang mematikan hati sehingga doa mereka tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa la tarawna uyuba anfusikum. Mereka sibuk mengungkap aib-aib daripada saudaranya, akan tetapi mereka tidak pernah melihat bahwasanya mereka sendiri punya aib yang luar biasa banyaknya. Semut di ujung lautan kelihatan, akan tetapi gajah lupuk mata tidak kelihatan. Senantiasa melihat kesalahan, aib, celak daripada orang lain, akan tetapi mereka melupakan aib-aib mereka sendiri. Yang kesembilan, yang menyebabkan hati mati sehingga doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkuru biha. Mereka senantiasa memakan nikmat-nikmat Allah, menikmati nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Lalu yang terakhir, yang menjadi penyebab daripada matinya hati sehingga doa-doa mereka tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Mereka menguburkan orang-orang mati di antara mereka, akan tetapi tidak mengambil pelajaran dari kematian orang-orang yang mereka kuburkan tadi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita ingat pesan daripada Ibrahim bin Adham ini, daripada 10 hal yang bisa menyebabkan matinya hati kita sehingga doa-doa kita sulit diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa istiqomah dalam kebaikan, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan doa-doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.